Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada. Pada kali ini kami akan melakukan proses mediumisasi, membahas tentang atau menguak tentang berita-berita yang tersebar. Dan kami pada kali ini akan menarik salah satu jin yang sudah muslim di daerah Gunung Merapi. Dan semoga saudaraku dimanapun panjenengan berada, semoga diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal barokah, dan semoga rezekinya dilancarkan, dimudahkan. Kita langsung saja, biar tidak terlalu lama, kita akan melakukan proses mediumisasi. Nanti akan tanya sama-sama, nantinya akan kuat tentang ada apa di balik kejadian-kejadian yang ada ini. Langsung saja. Siap? Siap. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang mucahyan. Assalamualaikum malaikat. Kami minta dibersihkan semua ini, diberikan tubuhnya mediator ini. Bila ada gangguan jin, setan, jin manipis maupun semua penyusup yang masuk dalam tubuhnya, maupun dari kotam-kotam dalam dirinya, otomatis seluruhnya ketendang, seluruhnya hancur Allah. Bersihkan semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai bersih, kata Allah. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami sang yang cahaya nirwana. Assalamualaikum malaikat yang atas kami, tolong bantu kami minta dari sisi gaib yang paling kuat, yang terkuat yang ada di Gunung Merapi, dari golongan sisi gaibnya yang sudah muslim, yang paling kuat yang sudah muslim, kami minta ketarik dan masuk ke dalam tubuhnya mediator Allah. Penuh. Penuh disinkronkan. Sallallahu alaihi wasallam. Disingkirkan malaikat, disingkirkan pada jasadnya mediator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa Aden menghadirkan saya? Ya, ini saya protek dulu ya. Maaf ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami sang yang cahaya nirwana. Assalamualaikum malaikat. Lewat wilayah yang ada dalam tubuhnya mediator ini, penyusup maupun dari kutum-kutum yang lain selain kami tarik, otomatis terlebar seluruhnya Allah. Saya minta yang asli, yang saya maksud dibersihkan. Maaf ya, ini saya menghadirkan panjenengan. Kami mau tanya-tanya ini tentang kejadian yang akan terjadi, yang berita yang sudah beredar ini katanya akan terjadi tsunami atau bisa disebut dengan mega trust itu. Apakah panjenengan tahu tentang apa yang akan terjadi ini? Saya akan menjelaskan atau memberi informasi sesuai dengan pengetahuan saya. Ya, silakan. Dimulai dari mana? Ini loh, nantinya kan akan terjadi megatrust
Mega Transwiri itu akan terjadi di mana? Itu maksudnya di lautan apa di gunung-gunung apa atau di mana, dan akan terjadi apa di muka bumi ini? Itu adalah bahasa manusia. Iya. Sebenarnya kejadian yang akan datang, yang dimulai dari awal-awal ini, itu memang sudah tergaris atau akan terjadi. Apapun itu nama dari ucapan manusia yang memberi nama, memang itu akan terjadi dan tidak akan lama lagi. Gempa di bumi ini, terutama di Nusantara ini, itu akan terjadi teramat dahsyat. Dan yang disebut oleh manusia dengan sebutan tsunami, itu adalah air laut yang tertumpah ke daratan dengan jumlah yang teramat banyak, yang akan menenggelamkan seluruh daratan di Nusantara ini. Pohon-pohon, rumah-rumah pemukiman warga, gedung-gedung tinggi akan terhantam dengan air yang teramat dahsyat, disertai gempa bertekanan tinggi, akan menghancurkan seluruh bumi ini. Itu jangka panjangnya, terutama di Nusantara ini. Itu tempat atau adanya sambungan melingkar dari gunung ke gunung, terutama gunung-gunung yang aktif, gunung-gunung berapi, itu tersambung menjadi satu. Oh, berarti seperti cincin dong? Ya, sebenarnya di dasar bumi paling bawah itu terdapat tembok besar yang teramat panas, yang terbuat dari timah panas yang dicor mengelilingi Nusantara ini. Dari gunung ke gunung melingkar, membentuk lingkaran, dan itu hanya ada dan cuman ada di Nusantara ini. Itu hanya di Nusantara saja ya? Nah itu buat apa itu lingkaran-lingkaran yang menyeliputi di Nusantara itu? Jadi untuk apa itu? Dinding yang melingkar itu adalah sebuah penjara besar. Penjara besar di zaman Raja Yulkarnain terdahulu. Raja Yulkarnain
itu membangun penjara itu untuk memenjarakan kaum di zaman itu yang dijuluki Yajud Majud. Berarti Yajud Majud Ya. anak ini itu bisa Golongan itu adalah golongan makhluk atau manusia di zaman dulu yang teramat sangat jahat. Ia tamak, ia brutal, ia ganas. Ia memakan apa saja. Peminum darah, pemakan golongannya. Ia kanibal. Ia sulit untuk dikendalikan. brutal ya. Ya, makanya ia dipenjara. Dan Terus, penjara itu iya. teramat kuat. Apakah itu termasuk salah satu yang akan terjadi gempa? Itu penyebab, ada salah satu penyebab itu? Ya Nantinya benar. akan keluar atau gimana? Penyebab gempa itu adalah benturan-benturan dari lempengan-lempengan atau tembok-tembok itu yang sengaja dipukul atau dirobohkan biar mereka bisa keluar dari penjara tersebut. Gunung-gunung tersebut memang sengaja dibakar dengan tungku-tungku api yang teramat besar. Jadi sangat kuat sekali ya. Ya, itu dibakar terus-menerus. Dinyalakan tungku-tungku besar itu untuk mengeluarkan lahar-lahar panas dengan sendirinya dari lahar-lahar lava-lava panas yang tersembur dari gunung tersebut. Itu mengikis dari lapisan-lapisan tembok-tembok timah tersebut dan akan mengangkat semakin lama semakin ke atas, semakin ke atas. Dan nantinya akan keluar gitu. Ya, sampai ke permukaan bumi yang paling atas. Tembok itu dibangun, tembok penjara yang teramat besar dan panas, terbuat dari timah panas yang teramat kuat. Itu berada di bagian bumi bagian bawah. Sebenarnya bumi ini itu berlapis-lapis. Dan lapisan itu bukan 1-2 lapis, tapi ada 10 lapis. Ada 10 lapis berarti. Dan penjara itu berada di lapis paling bawah, yaitu lapis 10. Dan nantinya semakin terkikis dan terangkat sampai ke permukaan di lapis yang paling atas. Dan bisa menghancurkan gunung-gunung itu ya. Jadi termasuk itu salah satu penyebab yang paling besar ya. Tadi di sisi lain dari ulah manusia ada nggak yang menyebabkan Ya, itu sangat kuat gitu? persinggungan atau saling berhubungan dari mereka, dari golongan jahat, dari golongan pasukan Cut Macut itu
yang berusaha menggempur benteng-benteng penjara tersebut. Mereka menyedot energi dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menentang penciptanya. Yang ingkar gitu ya. Ya, semakin banyak orang yang melakukan kejahatan, melakukan kemusyrikan, itu semakin kuat energi yang tersedot. Itu termasuk salah satu yang menimbulkan dia kuat ya. Iya, Mudah untuk keluar, untuk mengikis itu ya. itu makanan yang paling ia harapkan. Ya, semakin kuat jika ada atau banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang seperti apa yang bisa menjadikan Ya'juj Ma'juj itu kuat untuk mengikis atau keluar? Kemaksiatan yang sangat dimurkai oleh penciptanya, seperti ia memuja iblis, melakukan ritual-ritual memuja iblis. Jadi masih banyak ya, ada zaman sekarang yang muda. Banyak sekali. Banyak manusia-manusia di zaman sekarang menumbalkan manusia-manusia dari golongannya, bahkan dari anak-anaknya, kerabat-kerabat, saudara-saudara terdekatnya, dijadikan tumbal, diserahkan kepada iblis. Nah, untuk apa itu diserahkan emangnya? Dari pengikutnya jadi pengikut iblis, dan sekaligus jadi kekuatan dari pasukan-pasukannya yang nantinya disiapkan untuk berperang di akhir zaman. Bang, berarti ini benar adanya ya di berita-berita itu kan, katanya nantinya akan apa, Megatrust itu akan menjadikan tsunami yang sangat besar, nantinya akan gunung-gunung pada meletus. Itu benar? Ya, gempa itu terjadi. Lah itu ngefek apa enggak ya dari golongan? Benturan-benturan tadi dan lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi itu bergetar dan bergeser, bahkan akan ambruk. Itu akan menyebabkan kekuatan yang teramat sangat dahsyat yang akan mempengaruhi air laut. Air laut akan amblas ke bawah karena lubang dari lempengan tersebut yang jatuh. Air masuk ke bawah, dan lempengan tersebut akan berbenturan yang sangat keras, menyebabkan air di dalam tadi yang masuk akan naik secara cepat
dan akan memuntah sampai ke daratan, bergulung-gulung karena tekanan yang teramat sangat, seperti ditepuk genplak dan akan ngeri. muntah, Bisa hancur semua ya. teramat sangat kuat, akan meluluh lantakan daratan. Sangat ngeri sekali ini. Di zaman sekarang ini adalah memasuki atau sudah memasuki fase pertama dari perjalanan atau fase kehancuran bumi ini, karena bumi ini memang sudah harus dihancurkan untuk diganti dengan yang lebih baik, karena bumi ini sudah teramat buruk. Maksudnya buruk dalam segi apa itu? Dalam semua dari alam sudah rusak. Manusia penghuni bumi ini juga sudah rusak akhlaknya, sudah lupa dengan tugas mereka diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Ya. Terus ini, jadi yang penyebab-penyebab itu termasuk dari ya akan keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan juga bisa jadi manusia, ulah manusia itu sendiri ya yang melakukan kejahatan kedzaliman ya. Benar sekali. Dari ulah manusia itu mempercepat terbebasnya Ya'juj Ma'juj dari belenggu yang selama ini membelenggu dan terjaga. Nah itu untuk menanggulangi bisa terhindar, maksudnya tidak terlalu apa ya, yang menyebabkan apa itu tsunami yang sangat besar itu gimana caranya untuk menanggulanginya? Bisa, tidak akan bisa. Atau memang itu sudah ketentuan? Pasti terjadi. Bumi ini pasti akan hancur. Tapi manusia jika ia sadar dan bertobat, memohon ampun kepada Sang Pencipta, ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan Sebagai manusia ya, Iya, menjalani perintah, Ya, jauhi larangan. benar sekali. Itu akan mereda terjadinya bencana itu. Paling Dan tidak berkurang ya. Mengulur waktu. Tapi itu pasti akan terjadi. Iya.
Itu sudah ketentuannya Allah ya. Ya, Sudah benar dijelaskan, sekali. sudah zaman dari dahulu sudah dijelaskan nantinya akan terjadi seperti ini ya. Nah, yang dilakukan manusia sekarang seharusnya harus gimana ini? Harus kembali, waktunya kembali, atau gimana? Ya, harus kembali sebagai fitrah manusia itu tersendiri. Sebagai khalifah di bumi. Sebagai pemimpin bumi ini, setidak-tidaknya ia mampu memimpin dirinya. Jod Majud itu akan terbebas dari belenggu penjara dan akan memporak-porandakan dunia ini. Isi bumi ini akan diporak-porandakan. Lautan akan dikeringkan, diminum airnya. Mereka sudah teramat sangat haus, teramat sangat lapar. Mereka sudah lama sekali tidak makan makanan-makanan yang lezat. Jadi isi bumi ini semuanya akan diporak-porandakan. Manusia-manusia akan dimakan. Manusia-manusia di zaman sekarang itu cuma kecil sekali, seperti semut, kecil sekali. Namanya dulu besar-besar ya? Ya, di zaman raja penguasa mereka, yaitu Raja Zulkarnain. Manusia di zaman dulu itu teramat sangat besar kalau dibandingkan dengan manusia zaman sekarang. Tingginya 40 meter sampai 60 meter, bahkan bisa lebih. Tubuhnya besar sekali. Lautan itu bisa dilaluinya dengan mudah. Iya. Terima kasih lah ya. Ini terima kasih yang sudah disampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya juga minta maaf. Iya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Karena itu yang saya tahu. Ya, terima kasih sudah diberikan informasi walaupun sepengetahuan panjenengan. Monggo silakan kalau mau undur diri. Saya mohon diri. Ya. Assalamualaikum. Keluar semuanya. Bersihkan apa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Sehat? Terima kasih semuanya. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua dan bisa bermanfaat. Dan apabila ada sisi positifnya bisa dibuat pembelajaran, dan apabila ada sisi negatifnya bisa dibuang sejauh-jauhnya. Hanya itu yang bisa kami tayangkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.